Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan mengkaji lebih jauh tentang masalah kalimat tauhid La ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang akan dijelaskan dan yang akan diuraikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Buya Masril Khatib Bandaro. Tapi sebelumnya kita buka pembahasan ini dengan sama-sama membacakan Ummul Al-Quran. Kita niatkan sumpama pahalanya kepada Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama, dan terkhusus kepada Maulana Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Lihadhi niyah walahumul fatihah. Pada sesi ini yang akan membaca dan yang akan menguraikan kajian ini lebih lanjut adalah Al-Mukarram Buya Masril. uh, untuk masalah penunjukan di layar kita ini akan kita dampingi beliau untuk menunjuk di dalam layar mana teks yang beliau baca. Dan suara yang akan kita dengar nanti adalah suara beliau. Dan kepada Al-Mukarram Buya Masril kita persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan pengantar yang disampaikan oleh Dr. Ustadz Zulkifli, yaitunya mengenai kalimat tauhid. Jelas kalimat tauhid itu la ilaha illallah wa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk membahas ini kami sebagai murid dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, beliau dahulu waktu mengajar, kata beliau sudah cukup untuk makrifah kepada Allah dan kepada Rasul membaca kitab Fathul Majid. Bukan Fathul Majid, Dasuki, kitab Dasuki. Dasuki ini sudah cukup untuk berakidah kepada Allah dan memahami paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Zulkifli, maka perlu mengkaji kalimat tauhid, yaitunya la ilaha illallah wa Muhammadun Rasulullah. Maka di sini dalam kitab Dasuki ada dua orang yang menulis. Pertama Imam Sanusi, yang kedua Ummul Barahim yang dinamakan dengan Ad-Dasuki. Imam Sanusi mengatakan di dalam kitab Dasuki halaman 190, wa yajma'u ma'ani hadhil aqidata kullaha qawlu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, yang artinya menghimpunkan akan makna ini akidah, kesekaliannya akidah tersebut oleh qaul la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Maka dibahas oleh Imam Dasuki tatkala telah selesai, karena ini di akhir, telah selesai dari menyebutkan apa yang pasti, yang wajib, bukan pasti di sini, apa yang wajib atas setiap mukallaf, yaitunya mengenal Allah Subhanahu wa taala dari akidah iman pada hak Maulana Jalla wa'ala dan pada hak Rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Lah selesai itu dipelajari, sempurnalah faedah di sini dengan menyatakan yang masuk di bawah barang yang berlalu, seluruh barang yang berlalu di bawah kalimah tauhid. Jadi seluruh pelajaran
ilmu akidah yang berlalu masuk di dalam kalimah la ilaha illallah wa Muhammadun Rasulullah. Bagaimana cara masuknya? Nah, ini yang perlu kita pakai. Di awal kita sudah tahu ya bahwasanya yang pasti ada menurut akal pada Allah 20 sifat, dan yang mustahil menurut akal ada pada Allah lawan dari yang 20, dan yang boleh saja ada dan boleh tidak menurut akal dinamakan jaiz. Ya, maka jumlahnya 1, maka terjadi 41 ya yang wajib ya bagi kita makrifah ke situ. Maka jumlah 41. Untuk Rasul yang pasti ada pada Rasul menurut akal 4, dan yang mustahil ada pada Rasul 4, dan yang boleh saja ada dan boleh saja tidak menurut akal pada Rasul yaitunya a'rad basyariah 1, 9, maka jumlahnya ya menjadi 50. Itulah yang dinamakan dengan akidah 50. Berhubungan dengan yang kita baca pada hari ini, yang 50 itu masuk di bawah kalimat la ilaha illallah wa Muhammadun Rasulullah. Ini yang perlu kita ketahui bagaimana cara masuknya. Inilah yang akan kita baca. Saya ulang, ya, telah selesai ya faidah di sini dengan menyatakan ya yang masuk keseluruhan barang ya yang berlalu di bawah kalimat tauhid. Hianya kalimat tauhid itu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bagaimana caranya? Nah, inilah dia. Gunanya kita ketahui supaya hasil bagi kita pengetahuan dengan akidah iman secara terperinci dan secara garis besar. Dan hendak perlu kita ketahui dengan demikian, ya baik bagusnya rahasia ini kalimah yang mulia dan barang yang tersimpan atau terlipat, ya, tersimpan di bawahnya dari indahnya kalimah la ilaha illallah. Sehingga goyang hati di waktu menyebutnya dengan nur yakin, dengan nur keyakinan. Disebabkan mengetahui yang 50 yang berlalu. Kalau kurang kenal, sehingga bacaan la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah itu seolah-olah kalimat biasa saja. Karena tidak dipahami apa yang dicakup oleh kalimat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah itu. Jadi oleh sebab itu perlu kita mengkaji semenjak awal. Ya, semenjak awal. Supaya jelas bagaimana cara masuknya yang 50 itu ya ke dalam kalimat la ilaha illallah dan ke dalam wa Muhammadun Rasulullah. Jadi ya dikira ya sepintas tidak apa kita baca, tetapi harusnya diawali. Jadi dengan kenal apa yang tersimpan di bawah kalimat la ilaha illallah wa Muhammadun Rasulullah itu sehingga goyang hati di waktu menyebutnya dengan nur yakin. Wa yatamayyaju wa yatamayyaja, ataf kepada yatasya'asa. Ya. Dan apa namanya itu? Bergejolak padanya cahaya iman. Bertebaran cahaya iman di hati. Sehingga imbisat ya, sehingga ya imbisat itu ya apa bahasanya itu? Imbisat terhampar. Sehingga terhampar cahaya iman itu di atas zahir seluruh batang tubuh. Di mata, di telinga, di lidah, di tangan, di kaki, seluruh. Ya. Itu imbisat di atas zahir. Watan tasyira ila illiyin. Ya, dan intisar ya. Ya sama ya atas tafsir sebenarnya. Intisar ya. Cahaya iman yang ada di batang tubuh tersebut ila illiyin, kepada tempat yang tinggi. Wayan fatiqalaka kanzu hadil kalimah, dan ya maknanya hampir sama ini. Dan infitak, apa makna infitak yang bahasa Indonesianya yang jelas itu? Infitak itu adalah ya
jah ya, tuah apa namanya, bertuah bagi engkau ya, atau boleh timbul keinginan bagi engkau akan simpanan ini kalimat yang besar dari beberapa tingkatan-tingkatan surga Firdaus. Dengan sebab ya iman yang ada di dalam dada itu timbul dari hati. Apa yang timbul? Karena dengan iman itu tampak kelihatannya tingkatan-tingkatan surga Firdaus. Dan kenal pula engkau kita maksudnya ya, akan kadar sesuatu ya, dari beberapa sesuatu ya, nikmat dari beberapa nikmat yang besar. Allati, yang memberi nikmat dengan nikmat itu ya, dengan semata-mata karunia-Nya oleh yang maha mulia, lagi maha pengasih, lagi maha penyayang. Jadi itulah ya, dengan iman itu Allah apakah wajib? Nah, ini perlu lagi. Apakah wajib memberikan nikmat kepada kita? Tidak. Malah beliau beri dengan fadl beliau. Bukan wajib bagi Allah memberi. Karena itu memberi orang yang beriman akan nikmat harus bagi Allah menurut akal. Ya. Nah, jadi maka beliau memberi bukan merupakan kewajiban bagi beliau, malah karunia dari beliau sebenarnya. Karunia ya. Karena memberi nikmat orang yang taat dengan surga itu harus bagi Allah. Dan memberi mengazab orang yang maksiat juga harus bagi Allah. Karena boleh menurut akal Allah memasukkan orang yang taat ke dalam neraka, dan boleh juga menurut akal memasukkan orang maksiat ke dalam surga. Karena kedua-duanya neraka dan surga makhluk. Nah, ini untuk ikhlas perlu juga ya kita pahami. Janganlah kita beramal karena neraka dan karena surga. Karena kedua-duanya makhluk sama kita. Sama dengan kita. Setelah seperti demikian, ya kita mengetahui di awal kalimah la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah itu banyak yang dicakupnya, yaitunya 50 akidah yang telah kita pelajari di awal-awal kitab ini. Setelah itu bagaimana lagi? Bahwa ada sungguh terlipatlah ya, seluruhnya di bait itu ya, di rumah badan kita harusnya. Badan kita ini merupakan rumah. Jadi sungguh terlipat kalimah la ilaha illallah itu di dalam seluruh ya, di dalam seluruh batang tubuh kita. Kalau guru-guru menerangkan dahulu, sehingga di mana saja bulu yang tumbuh di dalam batang tubuh kita merasakan dia akan keindahan kalimah la ilaha illallah tersebut. Bagaimana caranya? Ini perlu kita dalami di dalam kitab ini. Saya ulang, sesudah bahwa ada kita mempelajari yang wajib, yang mustahil, dan yang harus pada Allah, begitu juga pada Rasul, sungguh terlipat harusnya ya. Sungguh berada, itulah makna terlipat. Sungguh berada di dalam rumah badan kita ini, kalimah tersebut. Sehingga, sebagaimana yang dikatakan tadi, bulu di mana tumbuhnya merasakan keindahan kalimah la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah tersebut. Ini agak sulit dijangkau dengan akal sebenarnya. Kenapa sulit? Ya, karena kebanyakan ya kalau orang mempergunakan akalnya pasti dia ketemu. Tetapi kalau kita mendengar dengan mengakali agak sulit merasakan. Saya ulang, setelah mengetahui itu bahwa ada kalimah-kalimah itu terlipat di dalam keindahannya, yang maksud bukan kalimahnya. Keindahan kalimah itu terlipat pada bait, artinya pada rumah badan kita. Di atas simpanan yang besar sebenarnya. Daripada beberapa simpanan Maulana yang akan menyampaikan kepada terbuka hijab. Ya, kalimah itu menyampaikan kita. Kalau benar-benar kita merasakan. Dan wattamatu, dan merasakan senang dengan bahagianya, ridho perasaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia. Dengan sebab mengenal yang 50 tersebut ya.
wa anta lam tadri, dan engkau tidak akan kenal, hai orang yang miskin. Nah, kita ini nih yang disebutkan oleh ya Ad-Dasuki, tidak bisa kita kenal apa yang tercakup di bawah kalimah la ilaha illallah tersebut. Ma hunalaka, apa di sana untuk engkau? Payah mengenalnya. Apa yang ada di sana dalam kalimah la ilaha illallah. Padahal itu untuk kita sebenarnya, selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan sukar pula di atas engkau sampai kepada apa di dalam batin. Ya, di dalam batin daripada kalimah la ilaha illallah atau kalimah syahadah tersebut. Ya. Kepada barang yang di dalam batinnya dari indahnya, lagi fakhirah. Fakhirah itu ya apa namanya itu, kemegahannya, dari kemegahan. Sialati yang tidak akan engkau bisa mencapainya. Wallahu, demi Allah, jikalau tidak karunia Allah. Jadi itu kita berdoa kepada Allah, susah kita sampai kalau tidak disebabkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu berdoalah selalu kepada Allah supaya beliau membukakan pintu makrifat dengan memahami kitab-kitab yang telah ditinggalkan oleh guru kita Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, terutama yang beliau katakan cukup menjadikan kita menjadi berakidah kepada Allah dengan mempelajari kitab Ad-Dasuki ini. Kata beliau dahulu, tidak perlu lagi mempelajari kitab-kitab yang lain. Itu saya terima dari mulut Syekh guru kita Syekh Maulana Ar-Rasuli rahimahullahu ta'ala. Wallah, demi Allah, wallahi, demi Allah, jikalau tidak karunia Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu dari iman, dan tidak diragukan lagi bahwa sungguhnya ini kalimat la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah adalah sebahagian dari barang yang wajib hukumnya untuk mengetahui ke situ di atas seluruh orang mukmin, bahwa memperhatikan benar dia dengan sya'an urusan-urusan kalimat tersebut. Diperhatikan benar. Kalau yang Arabnya sudah berlalu, bagaimana yang Arabnya segala macam, dan apa makna la ilaha illallah sudah berlalu juga. Tapi insya Allah diulang di sini. Bahwa sebenarnya ini kalimat sebahagian dari barang yang wajib atas tiap-tiap mukallaf, bahwa memperhatikan dia dengan sya'annya. Sya'an itu apa namanya itu? Urusannya kalimat. Idhiyah, karena hiyanya kalimah la ilaha illallah wa Muhammadun Rasulullah itu adalah buah surga sebenarnya, dan melepaskan kita daripada kehancuran duniawi. Nah inilah ya, karena timbulnya kasih seseorang kepada duniawi ya disebabkan kurang memahami apa itu yang tercakup di dalam kalimah la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, sehingga timbul hubbud dunia. Nah ini dalam hadis Rasulullah SAW ya, perlu juga bagi kita. Ad-dunya, kata Rasulullah, jaifatun wa talibuha kalbu. Ya, dunia ini adalah bangkai yang busuk. Wa talibuha, dan yang mencarinya dunia itu anjing sebenarnya. Bangkai yang busuk, yang mencari bangkai yang busuk itu adalah anjing. Untuk kita mengenal bahwa dunia itu bangkai yang busuk, ya perlu mendalami kalimah la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, sehingga menjadi dia darah daging bagi tubuh kita. Baru kita melihat akan kebusukan dunia ini. Dan baru kita mengambil dunia ini adalah sebagai tempat bercocok tanam untuk akhirat. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, ya, ad-dunya mazratul akhirah, al-akhirah darul jaza. Dunia ini adalah tempat bercocok tanam saja ini. Kalau tempat bercocok tanam ya sekedar kita memperbaikinya supaya tanaman kita bagus. Itulah dia. Waqad nasal ulama'u ala annahu la budda min fahmi manahu. Dan sungguh telah menentukan, menaskan. Nah, bahasanya bagaimana menaskan? Kalau kita pahami, menentukan ya. Para ulama-ulama mutakallimin, ulama-ulama tauhid, atas bahwa sesungguhnya mengenal kepada kalimah la ilaha illallah itu
pasti dari memahami maknanya. Dipahami makna kalimat la ilaha illallah. Kalau maknanya ya tidak apa diawali sedikit. Makna la ilaha illallah sehingga itu saja. Karena itu kalimat tauhid berbeda dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Kalau asyhadu an la ilaha illallah kalimat syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah itu kalimat tauhid. Maknanya apa? Yang dicakup al-istighna an kulli ma siwa wa muftakir ilaihi kullu ma ada. Itu makna la ilaha illallah. Tentu kita bahas dulu lafaz, maka sampai kepada makna. Tetapi saya masuk saja untuk cepat dipahami. Ya, makna kalimat la ilaha illallah. Al-istighna an kulli ma siwahu wa muftakir ilaihi kullu ma ada. Apa maknanya? Ya, tidak butuh Tuhan kepada apa saja yang lain. Ya, andai kata ditakdirkan ada yang lain selain alam, tetap Tuhan tidak butuh ke situ. Ya, selain alam ini ada juga yang lain, tetap Tuhan tidak butuh. Jangankan kepada alam lagi, andai kata kita takdirkan ada yang lain selain alam ini, Tuhan tidak butuh ke situ. Wa muftaqir ilahi kullu ma ada, itu yang jelas dulu. Ya, sekedar ya untuk cepat. Mungkin sudah loba pendengar ya apa makna kalimat, maka saya sampaikan. Yang kedua maknanya wa muftaqir ilaihi kullu ma ada. Butuh kepada Allah. Butuh kepada Allah. Selain Allah Subhanahu wa taala butuh kepada Allah, enggak bisa tidak. Timbul pertanyaan kenapa seperti itu? Ya, akal para ulama mencapai. Apakah orang-orang lain yang kafir tidak mencapai dia? Sebenarnya ya itu mungkin ya ketentuan Allah Subhanahu wa taala, karena tadi sudah di awal ya fadl Allah sebenarnya yang memberi. Ya janganlah kita terfokus kepada akal ya, karena kita punya akal, dengan akal kita membahas sehingga sampai enggak, itu akal hanya sekedar ya apa namanya itu pembantu, yang hakikatnya untuk kenal ke situ adalah fadl Allah, karunia Allah. Oleh sebab itu berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga beliau beri fadl beliau kepada kita untuk makrifah kepada beliau, sehingga kita merasakan kenikmatan makrifah tersebut. Merasakan nikmat. Bagaimana nikmat? Aduh, kalau cerita ulama tidak tanggung-tanggung nikmatnya itu. Nikmatnya makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sudah jelas menerangkannya. Menenteramkan perasaan. Tidak menjadikan kegundahan apa saja yang terjadi disebabkan memahami la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Tapi sekarang kebanyakan orang membaca seolah-olah setiap dia membaca la ilaha illallah, ya kita lihat ya kalimat la ilaha illallah yang dibacanya enggak bermanfaat bagi dirinya. Kenapa? Karena tidak memahami akan makna la ilaha illallah. Saya ulang, tidak diragukan lagi, la syakka maujudun rasanya. Tidak jenis ragu lagi bahwasanya ini kalimat sebahagian dari barang yang pasti ada, yang wajib adanya di atas tiap orang mukmin, bahwa memperhatikan dia dengan sya'an kalimat tersebut. Karena hanya kalimat la ilaha illallah adalah sebagai buah surga dan melepaskan daripada ya kehancuran, kebinasaan duniawi ini. Jelas dunia membinasakan. Begitu juga kebinasaan akhirat. Dan sungguh telah menaskan para ulama di atas bahwa semuanya pekerjaan pasti dari memahami maknanya. Itulah yang diterangkan tadi ya sekilas makna la ilaha illallah al-istighna an kulli ma siwa. Berapa yang dicakupnya dari yang wajib dan berapa yang dikeluarkannya dari yang mustahil. Begitu juga muftaqir ilaihi kullu ma ada. Berapa yang dicakupnya dari sifat yang wajib bagi Allah ya, dan berapa yang dikeluarkannya dari sifat yang mustahil dari al-muftaqir ilaihi kullu ma ada. Terpaksa kita ulang di bawah, nah itu sebelum ini. Tapi di sini karena permintaan Ustaz Zul ya terpaksa saya baca. Jadi pasti dari memahami maknanya kalimat la ilaha illallah. Jika tidak akan ada manfaat dengannya kalimat oleh orang yang mensahabati kalimat dengan arti orang yang membacanya. Kalau enggak memahami.
bagaimanapun kita membaca setiap saat, ya seolah-olah kalimah biasa saja. Kalau tidak memahami apa yang dicakup oleh la ilaha illallah. Fil inqadh, ya, pada melepaskan daripada kekal dalam neraka. Dan karena ini pantas bahwa ada kalam kita padanya kalimah la ilaha illallah di atas jalan ikhtisar sekarang. Ya, karena ya di atas jalan ringkas lah kita pahami dulu supaya cepat dipahami. Tentu yang pertama pada dhabit hinggaan ini kalimah yang mulia. Ya. Yang kedua pada Arabnya. Yang ketiga pada menyatakan maknanya. Dan yang keempat pada menyatakan hukumnya kalimah la ilallah. Yang kelima pada menyatakan keutamaan kelebihannya kalimah la ilallah. Yang keenam, ini yang keenam. Ya Allah, selesai yang 5 sebelumnya. Pada kaifiat menyebutnya, menzikirinya. Ini ya. Bagaimana cara zikir? Ini harus selesai yang 5 sebelum. Dan yang keenam pada kaifiat berzikir ya atau ya menyebutnya kalimah la ilaha illallah di atas jalan sempurna yang kan merasakan dengannya oleh orang yang menyebutnya. Sehingga merasakan imtizat ya dengan setiap bulu yang merasakan lezat setiap bulu yang tumbuh pada badan di waktu menyebutnya. Begitu juga tetesan darah yang ada di dalam batang tubuh merasakan lezatnya. Sebagaimana perkataan orang di dalam surga nanti, apa kata orang dalam surga? Karena kita melihat, pasti kita melihat zat Allah. Ini wajib ya. Di waktu telah berada dalam surga. Tapi bermacam-macam keadaan. Ada yang 1 minggu, 1 kali dalam seminggu. Ada yang 5 kali sehari orang yang melihat. Ada yang setiap saat, berkekalan setiap saat. Melihat zat Allah yang laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Sehingga orang yang setiap saat ya melihat zat Allah itu tidak tanggung lezat bagi dia sehingga dia katakan tidak perlu bagi saya nikmat surga ini. Walaupun berapa nikmatnya di dalam surga sehingga enggak terkhatarkan oleh kita sekarang kita bayang-bayangkan nikmat surga itu enggak bisa kita bayangkan sangat nikmatnya. Sehingga orang berada dalam surga yang setiap saat melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu bagi saya nikmat surga ini. Asal setiap saat yang melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu perlu kita mempelajari yang 6 ini. Pertama, dhabit. Dhabit itu bahasanya adalah hinggaan baca. Sekarang orang baca la ilaha illallah. Anda jelasnya bacaan itu jelas la ilaha illallah. Ini untuk yang akan datang. Pada hari ini sehingga itu dulu yang kita bisa menyampaikannya. Insya Allah pada waktu yang berikutnya kita coba lagi. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi pertama ini dicukupkan demikian dan insya Allah kita akan lanjut berkomunikasi dengan beliau terkait masalah pemaknaan lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang akan kita lanjutkan dari kalimat wasadisu fi kaifiyati dzikriha 'alal wajhi al-akmal sampai akhir. Demikian sebagai operator saya mengucapkan terima kasih. Diakhiri dengan billahi taufik ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.